Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Turnamen online antar tim Pro Chess League 2023 sudah menyelesaikan partai terakhir babak penyisihan di minggu kelima, yaitu antara tim MDG One melawan Garden State Passer yang dimenangkan oleh MDG One kawan. Satu tiket terakhir diperoleh oleh MDG One yang diperkuat oleh Arjun. Tapi kita tidak akan mengulas partai terakhir ini kawan. Kita akan bergeser ke turnamen Over the Board The American Cup 2023. Turnamen ini adalah turnamen yang cukup bergengsi kawan, yang diikuti oleh 8 Super Grandmaster Amerika Serikat kawan. Terbagi menjadi dua kategori. Kategori pria kawan diisi macam Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana yang merupakan juara tahun lalu kawan, mengalahkan Levon kawan di partai final. Wesley So, ada Levon, ada Leonard Dominguez, semua Super Grandmaster kawan. Dan untuk lebih jelasnya, para peserta-peserta yang ikut di American Cup 2023 ini bisa kalian lihat di link yang ada di kolom deskripsi. Jelasnya profil-profil mereka bisa kalian buka kawan. Dan turnamen ini menggunakan double elimination bracket kawan. Artinya nanti para pemain yang kalah masih mempunyai kesempatan turun di bracket bawah untuk melawan pemain yang kalah lainnya untuk kembali naik ke bracket atas kawan. Dan setiap partainya mereka bermain 2 game kawan, saling bergantian warna buahnya. Kalau sekarang pegang putih, besoknya pegang hitam. Dan dini hari tadi menyelesaikan matchday pertama kawan, di mana di matchday pertama untuk kategori pria ini kawan berakhir banyak yang remis. 3 partai berakhir remis, hanya 1 partai kawan antara Hikaru Nakamura versus Sam Sevian ini kawan yang berakhir kemenangan bagi Hikaru Nakamura. Kita akan ulas gamenya ini kawan. Sam Sevian ini juga jadwalnya agak berbarengan dengan turnamen online kawan, memperkuat Garden State Passer. Tapi admin tadi tidak terlalu jelas untuk melihat permainan Sam Sevian. Oke, sekarang kita ke papan analisis melihat permainan Hikaru Nakamura versus Sam Sevian kawan, di mana Hikaru Nakamura selama 9 bulan terakhir ini belum pernah bermain over the board permainan klasik atau standar kawan. Jadi selama 9 bulan ini dia vakum permainan klasik. Terakhir kali dia bermain di kandidat kawan bulan Juli, sekitar bulan Juli ya kalau tidak salah, kandidat turnamen tahun lalu. Oke, di sini Nakamura pegang putih, bermain dengan pion E4, pion E5, dan mereka bermain dengan Ruy Lopez, Morphy defense pion A6, gajah A4, kuda F6, dan Nakamura tidak memilih rokade kawan. Dimana jika rokade kawan, ada gajah E7, pion B5 terlebih dahulu, atau gajah E7 terlebih dahulu, atau memilih permainan terbuka kawan. Ini jalur yang dia mainkan saat melawan Caruana di kandidat kawan. Ada pion D4 ataupun benteng E1, tapi Nakamura lebih lebih menyukai pion D4 kawan, yang bisa berlanjut seperti ini. Ada benteng kemudian ke E1 dibalas dengan pion D5, ataupun juga setelah pion D4 ini dibalas dengan pion B5, berlanjut dengan gajah mundur, kemudian ada pion D5, pion D pukul pion E5, dan di sini bisa berlanjut dengan gajah E6, dan bisa berlanjut dengan langkah berikutnya dari putih, bisa bermain dengan pion C3 atau pengembangan kuda B berkembang ke peta D2 ataupun menteri ke peta E2. Itulah jalur permainan Ruy Lopez terbuka. Tapi Nakamura memilih permainan tertutup dari Ruy Lopez dengan pion D3, pion D6, sekarang pion C4. Ini cukup riskan kawan, bermain pion 2 petak pada posisi ini. Langkah yang paling banyak biasanya 1 petak saja kawan, untuk menghindari potensi dari ancaman kuda yang bisa manuver, ataupun pion B5 terlebih dahulu diikuti gajah untuk mencoba pressure kuda F3, diikuti kuda nanti bergerak ke petak D4. Tapi tujuan dari Nakamura kawan juga untuk mencegah permainan pion B5 ini, walaupun untuk sementara kalau ada serangan gajah di petak G4, inilah yang dilakukan oleh Sam Sevian kawan. Nakamura langsung usir gajah H3 dan gajah sikat kuda F3. Biasanya kalian tertarik atau paling senang menarik mundur, tetap menjaga pin-pinan. Ya, putih akan terus mendorong pion G4-nya kawan. Dan setelah gajah mundur ke petak G6 ini, rasanya gajah sekarang posisinya kurang bagus, di mana petak-petak terang sudah dikuasai oleh pion-pion atau materi putih kawan. Kalau pada posisi ini kalian mencoba mengorbankan 1 perwira untuk mendapatkan 2 pion putih sayap kanan kawan, di sini ada benteng G1 ataupun gajah pukul kuda, segera diadu perwira-perwira kawan. Ini tidak menguntungkan juga bagi hitam. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya. Jadi di sini langsung bertukar kawan agar tidak ada serangan pion G4. Diambil balik oleh menteri oleh Nakamura. Kuda D7,
Tujuan dari kuda D7 ini juga menghindari potensi pimpinan dari gajah G5 nanti kawan, ataupun juga memberikan opsi bagi pion F-nya bisa dimainkan. Apakah selanjutnya gajah E7 untuk memperkuat petak-petak gelapnya nanti, kuda siap manuver menuju petak D4 nanti bersama satu kuda yang lain kawan. Bisa jadi tujuan kuda bergerak mundur ke petak D7. Gajah E3 lanjut Nakamura, gajah E7, kuda C3, kuda F8 sepertinya akan menuju petak pusat nanti bersama salah satu kudanya kawan. Langsung dicegah oleh Nakamura dengan kuda E2 untuk perkuat petak D4-nya di sini. Kuda E6 dan di sini pion D4. Pion dipukul balik dengan kuda, kuda dipukul balik oleh gajah, dan di sini Samsevian memilih rokade. Kalau kalian menyerang gajah di peta A4 dengan pion B5 ini blokade pimpinan dan kalian berharap bisa mendapatkan gajah, tidak bisa begitu kawan. Gajah akan terlebih dahulu untuk ambil pion G7. Kalau di sini pion ambil gajah terang A4, tentu benteng akan jatuh. Kalau seumpama di sini benteng ini digeser untuk ancam gajah gelap kawan, maka bisa berlanjut dengan pion C pukul pion B5, benteng ambil gajah, dan di sini pion bisa didorong kawan terlebih dahulu. Kalian ambil kuda tak ada masalah, yang lebih kuat pion ini didorong kawan. Seumpama diambil oleh pion di sini, maka gajah akan sikat kuda, akan garbu benteng. Kalau kalian lanjutkan untuk tidak ambil pion ini kawan, mungkin kalian backup dengan menteri blokade tetap saja cukup berbahaya. Ada benteng juga yang akan mendukung sikat kuda C6. Oke, kembali lagi ke langkah aslinya kawan. Di posisi ini memilih dengan langkah rokade mengamankan petak G7-nya. Nakamura sikat kuda C6 diambil balik oleh pion B. Sekarang struktur pion hitam sedikit kurang bagus kawan. Bertumpuk di sini di lajur C kawan, dan ada satu pion terpisah di sisi kiri papan lajur A. Benteng D1 lanjut Nakamura untuk antisipasi pion C5 kawan. Kalau pion ini didorong ya disikat saja oleh gajah. Pion tidak akan berani ambil, menterinya bisa jatuh. Sedini mungkin untuk antisipasi pion C5, menunda rokade, pilihan terbaik dari Nakamura. Sekarang benteng E8, barulah rokade di langkah ke-17-nya Hikaru Nakamura. Samsevian gajah F6, Nakamura bermain dengan pion C5 untuk mendobel pion menjadi 3 tumpuk kawan. Kalau diambil ya diambil balik oleh gajah, discover. Di sini Samsevian memilih bentengnya diangkat naik, pertahankan peta F6-nya. Jika terjadi baku hantam, nanti pionnya tidak bertumpuk kawan. Tapi Stockfish menyarankan langsung saja baku hantam sekarang. Inilah saatnya melakukan baku hantam kawan. Mungkin akan terjadi seperti ini kawan, dan posisi pion hitam akan kembali pulih lagi. Tapi memilih dengan langkah benteng E6, dan Nakamura mendahului pertukaran gajah pukul gajah F6. Menteri ambil balik gajah F6, menteri pukul menteri F6. Diambil balik menggunakan B. Secara prinsipal ini kurang bagus jangka panjang permainan endgame kawan, di mana Samsevian menumpuk pionnya di dua lajur kawan. Dan sekarang pion F3 untuk memperkuat posisi pion E4-nya, memberikan jalan bagi raja untuk segera naik ke atas, ataupun benteng ini diangkat untuk ditumpuk nantinya kawan. Di sini benteng B8 serang pion, dipertahankan dengan benteng F2, benteng B5 serang pion, benteng C2 pertahankan pion, dan pion D pukul pion C5 memberikan jalan bagi benteng naik. Kalau seumpama diambil oleh benteng kawan, pion C5 ini ya diambil balik oleh benteng, tetap akan memberikan jalan bagi benteng putih kawan. Memilih ambil pion D pukul pion C5, benteng D7, benteng D6, benteng ambil pion C7 kawan, dan di sini pion C4 untuk mencoba menghentikan pion B3 putih kawan. Dan jika kalian ambil pion di sini, maka benteng hitam mendapatkan pion di baris kedua. Nakamura tidak ingin kehilangan pion di sisi kiri, bermain raja ke F2 langsung naik kawan. Dan benteng B6, langkah yang bagus lainnya adalah pion A5 ataupun pion C5 kawan, untuk memberikan jalan bagi benteng satunya untuk mencoba tekan pion B2, walaupun kehilangan satu pion nanti yang ada di peta-peta ini. Oke, kita kembali ke langkah aslinya kawan. Benteng B6 pilihan Samsevian, raja terus naik ke E3, raja hitam naik ke G7. Dan di sini benteng A7 untuk coba tekan pion untuk menghentikan pion didorong maju. Benteng D3 skak, raja bergerak ke F4, benteng D4 kawan, dan di sini pion H4. Dan di sini kawan, raja bergerak ke G6, langkah kesalahan kawan. Langkah yang bagus menurut Stockfish dengan pion H6, tapi memilih dengan pion G6 diserang dengan pion H5, tidak berani ambil kawan, raja mundur ke G7. Kalau raja ambil pion ini kawan, selanjutnya ada potensi yang cukup berbahaya bagi raja kawan.
benteng A8 bisa dimainkan untuk menjaga lajur G ini kawan. Diikuti pion didorong maju, terus benteng menuju lajur H bisa berabe, bisa ancaman skakmat kawan. Silakan kalian otak-atik variasi ini kawan. Kita akan lanjut ke langkah aslinya. Raja G7, di sini benteng A8. Kalau Stockfish mendorong pion kawan, diambil dan bisa ambil pion yang di sini dan seterusnya. Tapi parameter menunjukkan posisinya hampir sama, evaluasinya kawan. Admin juga bingung. Benteng A8, pion H6 dan di sini pion A4, pion C5 dibalas dengan pion A5, ganggu benteng untuk meninggalkan pionnya ini kawan. Dan benteng bergerak ke C6, di sini benteng B8 ingin mengadu benteng di lajur B di peta B6. Raja ke H7 dan di sini raja bergerak ke peta E3 terlebih dahulu oleh Nakamura. Raja G7 membuat langkah menunggu. Raja E2, benteng E6 lanjut Nakamura kawan dan mencoba mendorong pionnya di langkah berikutnya. Dihadang dengan pion G4, benteng kembali ke C6 dan benteng D2 tantang Nakamura. Ditolak benteng C7 agar nanti jika terjadi pertukaran konstruksi pionnya kembali pulih, tentu tidak dipukul oleh Nakamura. Memilih dengan langkah benteng B6 ingin rebut pion di sini, mencoba pressure pion yang di sini juga. Benteng CD7 dan di sini terjadi pertukaran benteng kawan dan diambil balik menggunakan pion C. Konstruksi pionnya kembali pulih. Nakamura ambil pion A6, benteng C7 untuk mendukung pionnya. Kalau di sini tadi mencoba pergerakan pion D3 skak, ya simpel raja akan blokade kawan di lajur D, tak ada masalah juga. Dalam posisi kemenangan Hikaru Nakamura di sini benteng C7 lanjut Samsevian, benteng D6 dan di sini benteng B7, benteng B6 menantang pertukaran tentu ditolak, benteng C7 dan di sini pion mulai didorong Nakamura. Selanjutnya ada benteng B7, pion C3, pion B pukul pion C3, benteng ambil pion C3. Kalau menggunakan pion tentu raja akan bergerak ke D1 untuk blokade di peta C1 kawan. Pukul balik menggunakan benteng berharap untuk mencegah pergerakan raja ini kawan juga dan mencoba mengejar pion dari belakang. Pion A7, benteng A3, benteng B7 kawan dan di sini benteng E3 skak, raja bergeser meninggalkan pion tapi bahaya, satu petak lagi bisa promosi. Benteng kembali ke A3, benteng C7 dan di sini pion F5. Dan kalian bisa pukul dengan salah satu pion ini kawan, tapi memilih dengan pion E5. Pion F pukul pion G4, pion F pukul pion G4. Di sini Samsevian menyerah. Ancamannya jelas di langkah berikutnya, raja sudah tidak bisa bergerak kemana-mana lagi kawan. Kalau mundur ke sini ada ancaman skak, pion juga bisa promosi. Dan di sini tidak bisa naik lagi kawan, ada pion, tidak bisa naik ke peta terang, ada pion. Dan pion ini sendiri akan didorong dan bisa promosi di lajur E ataupun di lajur A. Tak perlu saya lanjutkan lebih jauh lagi, bisa kalian otak-atik. Jelas ancaman berikutnya ada pion di sini kawan. Kalau dihadang oleh benteng di sini, tentu pion yang di sini promosi. Sudah repot hitam di sini kawan. Oleh karena itu, pada posisi ini pun setelah ambil balik pion G4, Samsevian menyerah. Permainan endgame yang ciamik kawan menghadapi anak muda pecatur muda Amerika Serikat lainnya, Samsevian. Hikaru Nakamura hanya butuh hasil remis untuk matchday kedua melawan Samsevian nanti malam kawan untuk berlanjut ke babak berikutnya. Kita tunggu saja. Oke, terima kasih sudah mampir kembali kawan dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.